Dan Sekretariat SDGs kebetulan nggak bisa hadir karena sedang ada VNR. Tapi intinya sebenarnya SDGs bisa dibiayai dari manapun, dari sumber manapun sebenarnya dalam hal ini. Jadi kalau memang salah satunya adalah dekonsentrasi, mungkin ini juga perlu komitmen dari kementerian lembaga yang terkait dengan apa namanya pelaksanaan dari SDGs dalam hal ini. Kan kita sudah punya rencana aksinya, kemudian pilar-pilar dan sebagainya untuk itu. Mungkin ada tambahan mungkin Pak? Saya tambahkan Pak Yoga. Gini, jangan melihat SDGs ini sebagai proyek. SDGs ini adalah mainstreaming, pengarus utamaan. Yang memang kita di global, kan memang kita sudah sepakat. Dan itu kita turunkan ke nasional bahkan sampai ke daerah. Target-target SDGs itu sudah selaras dengan target RPJMN dan juga target RKP. Nah, untuk itu apa-apa yang sudah dibiayai nanti lewat keluar SBPI-nya sampai ke pagu anggaran, yaitu pasti akan membiayai proyek-proyek SDGs. Semua elemen pembangunan SDGs. 17 goals itu adalah semua elemen pembangunan. Kalau mau, tapi kan itu target global. Kita selaraskan dengan RPJMN kita. Jadi global dengan nasional selaras sehingga sampai ke bawah, sampai ke daerah juga selaras. Nah, tapi bukan itu sebuah proyek, bukan. Itu adalah gerakan besar bahwa kita mau menuju ke arah yang berkelanjutan. Yang diterjemahkan ke dalam 17 goal sampai ke perencanaan pembangunan dan sebagainya. Nah, untuk itu saya mohon betul nanti juga di RAD SDGs yang ada disusun di daerah itu juga jangan berdiri sendiri dengan terlepas dari RPJMD maupun RKPD-nya, jangan. Jadi usahakan betul yang namanya SDGs selaras dengan SDGs RAD ya, RAD SDGs selaras dengan RPJMD maupun RKPD di daerah. Jadi nggak ada lagi pembiayaan sendiri-sendiri. Target daerah tercapai, target RAD juga tercapai. Itu ya pemahamannya ya. Jadi ini bukan proyek sendiri SDGs itu. Mungkin itu Pak Yoga yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Deputi. Jadi udah relatif jelas ya. Jadi Dekon ini hanya salah satu dari berbagai sumber dalam hal ini. Jadi sangat dimungkinkan untuk itu. Kami undang lagi mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman. Ini baru 3 daerah yang menyampaikan ini. Mungkin ada daerah lainnya yang bisa menyampaikan secara tertulis. Kami persilakan. Kemudian dari kementerian lembaga maupun dari sektor Bappenas, kalau ada yang bisa sekaligus mungkin mengklarifikasi beberapa pertanyaan tadi, melengkapi, kami persilakan. Oh ya, terkait SDGs mungkin nanti siang akan ada desk-nya ya. Jadi saya pikir kalau tadi ada teman yang menanyakan mengenai dekonnya SDGs, mungkin nanti bisa lebih diperdalam. Ada desk SDGs yang mungkin nanti akan disampaikan nanti siang untuk itu. Ada siapa ya? Dari Sekretariat SDGs mungkin, dari Bappenas. Kalau ada melengkapi tadi mungkin dari Pak Deputi tadi. Ini Sekretariat SDGs Jateng, Jambi, dan Sekretariat SDGs mana? Dari pusat ya, di Bappenas ini. Kalau nggak ada kita tutup aja. Udah, Pak. Baik, kalau memang kelihatannya sudah cukup jelas penjelasan tadi mengenai beberapa arah kebijakan makro, kewilayahan, dan pembiayaan. Mungkin kita bisa apa namanya akhiri pertemuan ini. Mungkin ada beberapa arahan lanjutan atau tindak lanjut yang perlu kita perhatikan dan kita tindak lanjuti. Kami persilakan mungkin Pak Deputi Kewilayahan Pak Medril mungkin menyampaikan langkah-langkah tindak lanjutnya sampai nanti terbitnya RKP. Monggo.
Terima kasih Pak Yoga. Eh, Terima kasih juga Pak Putut, Pak Heri, dan juga rekan-rekan yang hadir dalam forum ini. Sekali lagi, forum ini merupakan kick off ya, proses Musrenbangnas kita yang sebenarnya ya bisa dibilang panjang nih. Sebenarnya sudah kita lalui sejak beberapa waktu yang lalu, dan sekarang ini kita ada di sesi yang cukup krusial sebenarnya dalam konteks bagaimana kita menselaraskan apa-apa yang sudah kita bahas kemarin di dalam rakor Tekbang, rakor Bangpus, dan kemudian menuju final nanti rancangan RKP nasional ya, di keluar perpresnya sampai keluar perpres, dan juga sampai rancangan RAPBN-nya yang nanti juga tentunya akan disampaikan pada saat sebelum 17 Agustus. Ibu dan Pak sekalian, disinilah sebenarnya penting forum ini, kenapa kami menyelenggarakan hari ini, memang harus kita cermati betul ke depan berbagai usulan-usulan yang datang dari daerah, berbagai macam direktif yang diberikan presiden, ini semua termasuk juga program-program kementerian lembaga, ini semua harus bisa kita sinkronkan satu sama lain dengan resource constraint yang ada. Ya, dengan resource constraint yang ada, dan oleh karena itu saya berkali-kali menekankan jangan hanya mengandalkan pagu SBPI semata. Tadi Pak Putut sudah menggarisbawahi kita sekarang sudah zamannya untuk melihat betul-betul yang non APBN maupun non APBD sebagai sumber-sumber pembiayaan maupun penerimaan. Nah, untuk itu kami terus sampai nanti SBPI keluar, kami terus membuka forum platform ruang diskusi. Ya, di situ silahkan saja kita bahas betul berbagai macam usulan yang ada, termasuk readiness kriterianya sampai selesai, sampai tuntas. Dan mohon betul teman-teman aktif di dalam forum itu. Karena disitulah nanti yang akan jadi referensi buat kita semua dalam mengambil kesimpulan bila mana SBPI-nya sudah keluar. SBPI tentunya kita terus tunggu ya Pak Putut, kita terus tunggu sampai final, dan kemudian dari pagu SBPI itu saya mohon kementerian lembaga dan juga sektor yang ada di Bappenas merancang setiap prioritas dari sektornya masing-masing, tentunya sesuai dengan arahan presiden dan kegiatan prioritas utama yang sudah disepakati. Dan setelah keluar mungkin 1 minggu waktunya, dan setelah 1 minggu kita akan selenggarakan Desmusrenbangnas yang mencoba menyatukan kembali usulan-usulan yang sudah kita bahas di Rakortek Renbang kemarin dan prioritas sesuai dengan resource constraint yang ada. Ya, kita akan sepakati itu sebelum final RKP-nya selesai dan juga proses RKAKL ya sampai menuju pagu anggaran itu selesai. Gitu ya. Jadi sekarang ini kami terus memperbaiki forum-forum perencanaan ini. Kita lihat ini sebagai informasi saja, selama ini forum-forum perencanaan ini tidak efektif. Pak Putut mungkin ini saya cerita aja 15% hanya efektivitasnya. Nah untuk itu saya ingin sekali memperbaiki proses perencanaan ini dengan lebih terstruktur, lebih tersistematisasi, sehingga nanti ke depan suara-suara yang ada di bawah di daerah tentunya didengar juga oleh yang ada di pusat, suara yang di pusat juga didengar oleh di daerah, sehingga ini semua bisa berjalan dengan terarah, terpadu, sinergi satu sama lain. Nah, dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian, Pak Putut, Pak Heri, dan juga Pak Yoga dan Ibu dan Bapak sekalian yang sudah hadir dalam forum ini. Ini bukan forum pertama dan terakhir, masih akan ada lagi forum-forum lainnya, dan
Saya harap betul ke depan kita terus bisa involve walaupun zamannya efisiensi, tapi kami berharap berbagai macam inovasi komunikasi sekarang yang sudah kita create di dalam berbagai macam forum ini mudah-mudahan tolong dipakai karena disitulah kita ya hanya itu kesempatan kita bisa berdiskusi ya. Karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, mudah-mudahan forum ini sudah mulai bisa membuka wawasan kepada rekan-rekan sekalian, baik yang ada di nasional maupun yang ada di daerah. Siap-siap saja seperti apa nanti ke depan, bila mana SBPI keluar, ya kita akan antisipasi seperti apa, dan mohon sekali sekarang kita buka cangkang. Kalau saya istilahnya gitu, buka cangkang pemikiran. Bahwa jangan hanya mengandalkan APBN, APBD, tapi lihat juga yang non APBN, APBD. Investasi jadi kunci, ke depan pertumbuhan kita kalau mau besar, mau tinggi, ya tentunya harus didasarkan pada investasi yang memang betul-betul strategis, tingkat nasional maupun yang ada di daerah. Itu saja mungkin Pak Yoga yang dapat saya sampaikan dalam penutupan ini. Sekali lagi ini bukan penutupan mungkin, tapi ini merupakan istilahnya rangkaian awal ya dari proses Musrenbangnas yang ada. Silahkan terus berdiskusi dan mudah-mudahan bisa nanti mendapat betul-betul kesimpulan pada saat final RKP-nya melalui Perpres dan juga RKAKL, RAPBN-nya yang juga disepakati nanti dengan DPR. Ya. Itu saja Pak Yoga yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Metril, Pak Yoga. Terima kasih.